Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Alfurisma Mulaudin mencoba untuk memberikan pandangan seputar beberapa pertanyaan yang disampaikan seputar pemboikotan terhadap produk-produk Israel. Apakah ini membantu perjuangan kaum muslimin yang ada di Palestina? Belakangan ini marak adanya gerakan-gerakan pemboikotan terhadap produk-produk yang disinyalir memberikan kontribusi terhadap peristiwa-peristiwa pembunuhan, genosida, peperangan yang dilakukan oleh orang-orang Israel terhadap rakyat Palestina, khususnya yang ada di wilayah Gaza. Sehingga kegiatan ini, pemboikotan tersebut ramai di media online atau di media sosial yang banyak orang mengkampanyekan eh, pemboikotan tersebut. Nah, sehingga muncul pertanyaan terhadap apa hubungan pemboikotan produk-produk Yahudi Israel itu terhadap konflik Palestina. Sebenarnya kalau kita melihat hmm, hubungan pemboikotan suatu produk terhadap Palestina, tentu hal ini suatu hal yang nampaknya jauh dari sisi efektivitas atau dari sisi keterlibatan secara langsung. Nah, adapun pemboikotan terhadap produk Palestina atau produk Yahudi terhadap konflik Palestina ini sebenarnya kita tidak berbicara dampak secara masif, tapi kita sebagai kaum muslimin di sini melihat bahwa kita sebagai seorang yang beriman dan saudara-saudara kita di Palestina juga mereka orang yang beriman. Ya, sehingga sudah saatnya kita menunjukkan bahwa antar sesama saudara seiman kita memiliki suatu buah upaya untuk saling tolong menolong. Karena sejatinya Rasulullah SAW bersabda, al mukminu lil mukmin kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dhu. Sungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya mereka saling menguatkan seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karenanya, hmm, keterlibatan kita terhadap produk-produk Israel ini sebenarnya salah satu bentuk upaya kita. Karena ketika ditanya apakah kita siap datang langsung ke Palestina untuk melakukan perlawanan terhadap terhadap orang-orang Zionis Israel, Allahu alam, karena kita memiliki banyak keterbatasan dari sisi fisik, mental, biaya, skill, kita kebanyakan memiliki terbatas. Sehingga apa yang bisa kita lakukan hari ini, ya kita upayakan. Meskipun itu tidak berdampak secara masif. Namun di sini terlihat dari sisi keberpihakan kita terhadap orang-orang Palestina. Lalu terhadap orang-orang yang senantiasa bekerja pada perusahaan tersebut. Hal ini sebenarnya bukan suatu hal yang bersifat eh, fundamental. Artinya bukan sifat yang senantiasa. Apakah ketika kita boykot lalu bagaimana kaum muslimin juga yang ada di perusahaan tersebut? Akankah mereka harus di PHK karena perusahaan bangkrut dan segala macam? Kalau seandainya kita meyakini aksi pemboikotan ini tidak memberikan pengaruh ya, terhadap produk-produk Israel, maka kita tidak perlu khawatir akan keberlangsungan tenaga kerja Muslim yang ada di perusahaan tersebut. Sekalipun ternyata qadarullah ta'ala biiznillah aksi pemboikotan ini
berhasil, banyak perusahaan-perusahaan yang pro terhadap Yahudi ini bangkrut dan tutup, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti pekerjaan tersebut. Niscaya rezeki tersebut bukan ada pada dari suatu perusahaan, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini suatu bentuk upaya bahwa ketika kita mendukung, membantu agama Allah, intang surullaha yang surkum, wa sabit aqdamakum. Ketika kita tolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menolong kita. Jadi bukan suatu hal yang harus sangat dikhawatirkan terhadap bagaimana nanti saudara-saudara kita yang ada di perusahaan tersebut. Akankah mereka harus layoff? Bagaimana keluarga-keluarga? Hal ini pun sama kita pertanyakan terhadap saudara-saudara kita yang di Palestina. Bagaimana nasib mereka? Bagaimana nasib keluarga mereka? Bagaimana nasib anak-anak mereka? Bagaimana nasib sekolah mereka? Bagaimana nasib kesehatan mereka? Bagaimana nasib keberlangsungan hidup mereka? Dan itu secara terang-terangan kita bisa lihat di berbagai media, di berbagai sumber yang sering memberitakan berita internasional dengan validitas yang cukup akurat. Mereka memberitakan bahwasanya genosida ini telah berlangsung. Dan sudah ada pernyataan resmi dari negara yang menunjukkan bahwa hal ini merupakan suatu kejadian yang nyata di depan kita. Saudara-saudara Muslim ini sedang berada dalam keterpurukan. Nah, oleh karenanya, kembali kepada pertanyaan, apakah ini efektif atau tidak? Itu pun sama kita pertanyakan kepada semut-semut yang membawa air untuk menyiram Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar. Pertanyaannya adalah, apakah efektif semut membawa air sedangkan Nabi Ibrahim sedang dibakar? Tentunya ini tidak akan menjadi suatu hal yang signifikan terhadap aksi kejadian yang ada. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah." Maka sekecil apapun usaha, ikhtiar, amal yang kita laksanakan, ini niscaya akan mendatangkan pahala si Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun Palestina akan tetap merdeka. Palestina akan tetap jaya. Ada kita atau tidak ada kita. Kita tidak perlu khawatir atas keberlangsungan Masjidil Aqsa. Tapi yang kita perlu khawatirkan adalah hari ini seberapa besar upaya kita terhadap bangsa Palestina. Seberapa besar agama kita, seberapa besar kehadiran kita, upaya kita untuk menjaga agama Allah. Ihfadillaha yahfadka. Jika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga kita. Khawatirnya adalah ketika kita diam saja tanpa ada suatu langkah, tanpa ada suatu upaya, tanpa ada suatu jerih payah yang kita utarakan, upayakan untuk berada di posisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pertanyaan besar atas keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-81. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maka kebenaran itu pasti akan datang. Kebaikan itu pasti akan menang. Dan kebatilan, keburukan ini pasti akan hilang. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hari ini menciptakan Palestina di tengah-tengah kita, menciptakan Israel untuk menghancurkan Palestina. Ini sejatinya hikmahnya ada kepada diri kita sendiri. Bahwasanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji di diri kita ini. Siapakah yang paling baik amalan? Terkait dengan masalah kita pro terhadap pemboikotan produk-produk Yahudi atau karena sumbernya jauh sehingga kita tawakuf. Hal ini bukan suatu hal yang eh, perlu dicari siapa yang paling benar, siapa yang
berada di posisi teratas. Hari ini pertanyaannya adalah sejauh mana kita merealisasikan keimanan dan ketakwaan kita atas agama Allah. Mungkin ini pandangan dari saya terhadap aksi pemboikotan yang ada terhadap produk-produk Palestina. Dan memang kita akui bahwa kita tidak bisa lepas dari produk-produk Barat, produk-produk Amerika, produk-produk Cina, produk-produk Eropa. Tetapi sejatinya, bahwasanya ketika kita tidak bisa mengupayakan secara totalitas, maka jangan sampai kita meninggalkan semuanya. Mala yadruku quluhu la yatruku quluh. Ketika kita tidak bisa beroptimal dalam melaksanakan suatu hal, suatu peribadahan, suatu kebaikan, maka jangan tinggalkan hal-hal yang kecil, hal-hal yang bisa kita lakukan, hal-hal yang masih terjangkau dalam genggaman kita, jangan sampai kita lepas semua. Meskipun hari ini kita belum bisa berangkat langsung ke Palestina, membantu mereka atau melawan Zionis Israel, tapi setidaknya hari ini kita berupaya dengan harta kita, dengan hati kita. Ya Allah akan melihat bahwasanya kita tengah menolak kemungkaran yang terjadi di muka bumi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, fa huwa yad'uful iman. Maka hari ini ketika kita melihat kemungkaran, bisa kita lakukan, ubah dengan tangan, silakan lakukan. Kalau tidak bisa, kita ubah dengan lisan. Setidaknya kita tidak perlu mencela aksi pemboikotan ini. Meskipun hal ini bukan menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk boikot. Karena memang betul, ya, kita boikot ataupun kita tidak boikot, ya sejatinya perusahaan-perusahaan ini tidak memberikan suatu hal yang eh, langsung terhadap pembunuhan orang-orang Islam atas produk-produk yang kita boikot hari ini secara langsung. Ya, adapun dampaknya adalah secara tidak langsung. Nah, maka dari itu, meskipun pemboikotan ini tidak berimbas secara langsung, namun kita perhatikan bahwasanya hal ini senantiasa menjadi suatu langkah bagi kita, suatu upaya bagi kita ya, dalam rangka kita berada di posisi agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak bisa juga kita melakukan perubahan dengan cara lisan, maka kita lakukan dengan cara hati kita ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kaum muslimin ini diberikan tempat terbaik sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan, diberikan hal-hal yang senantiasa bisa kita ya, menerima hal itu dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ini akan menolong kita semuanya. Memang betul ya bahwasanya al-aslu fil asya'i al-ibaha ya. Hatta yadilu dalilun ala tahrimi. Semuanya itu boleh. Ya, pada hukum asalnya semuanya itu boleh. Ya, jadi kenapa boikotan ini? Apa yang salah dengan boikotan ini? Ya, mudah-mudahan hal ini menjadi suatu pencerahan untuk diri saya dan juga bagi siapapun yang menyimak video ini mudah-mudahan bisa memiliki pandangan terhadap bagaimana posisi kita, keberpihakan kita terhadap pemboikotan produk-produk Yahudi. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.